Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi. 3 akan mempresentasikan tentang processor utility versus latency. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Setiawan dari TI 23E. Perkenalkan saya Tegar Maulana Putra dari TI 23E. Perkenalkan, nama saya Randa Abdurrahman dari kelas TI 23E. Perkenalkan, nama saya Igi Maulana Rizky dari TI 23E. Perkenalkan, nama saya Septian Bayu Ananda, kelas TI 23E. Perkenalkan, nama saya Rifki Storus dari kelas TI 23E. Oke, langsung kita ke materi. Apa itu processor utility? Processor utility adalah ukuran seberapa banyak prosesor komputer Anda digunakan untuk menjalankan tugas yang berguna. Dinyatakan dalam presentasi 0% hingga 100%. Semakin tinggi persentase, semakin banyak prosesor Anda yang bekerja. Pentingnya utility. Utility atau utilitas adalah konsep yang mendasar dalam ekonomi yang mengacu pada kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Konsep ini begitu penting karena menjadi landasan dalam memahami perilaku konsumen dan produsen. Ciri-ciri utility. Satu, dinyatakan dalam persentase. Proses utility dihitung dalam persentase, misalnya jika 80% CPU digunakan, maka utility CPU adalah 80%. Dua, dapat fluktuasi. Proses utility dapat naik turun tergantung pada beban kerja. Saat aplikasi berat dijalankan, utilitas prosesor akan meningkat. Sebaliknya, saat idle atau hanya sedikit aktivitas, utilitas akan lebih rendah. Berkaitan dengan pengguna core, pada prosesor multicore, utility dapat berbeda untuk tiap core. Sebuah sistem dapat melaporkan penggunaan rata-rata atau pengguna individu tiap core. 4. Optimalisasi di sumber daya. Utilitas yang baik berarti sistem manfaat prosesor secara efisiensi, tidak terlalu rendah, membuang sumber daya, dan tidak terlalu tinggi, membebani CPU secara berlebihan. Faktor-faktor utility. Satu, beban kerja. Semakin banyak tugas yang dijalankan oleh prosesor, semakin tinggi prosesor utility. Yang kedua, kompleksitas tugas. Tugas yang lebih baik kompleks membutuhkan lebih banyak sumber daya prosesor sehingga meningkatkan prosesor utility. Yang ketiga, efisiensi algoritma. Algoritma yang lebih efisien dapat mengurangi beban kerja pada prosesor sehingga menurunkan prosesor utility. Yang keempat, frekuensi prosesor. Prosesor dengan frekuensi yang lebih tinggi dapat menjalankan tugas lebih cepat sehingga meningkatkan prosesor utility. Next, jenis-jenis utility. Satu, utility bentuk. Kepuasan yang diperoleh dari bentuk fisik suatu barang. Misalnya, sebuah sport memberikan kepuasan karena desainnya yang menarik. Yang kedua, utility tempat. Kepuasan yang diperoleh dari lokasi atau tempat di mana suatu barang memberikan kepuasan karena lokasinya yang strategis. Yang ketiga, utility waktu. Kepuasan yang diperoleh dari ketersediaan suatu barang atau jasa pada waktu yang tepat. Misalnya, sebuah payung yang tersedia saat hujan memberikan kepuasan yang tinggi. Yang keempat, utility kepemilikan. Kepuasan yang diperoleh dari memiliki suatu barang. Misalnya, memiliki rumah sendiri memberikan rasa aman dan kepuasan. Dan yang kelima, utility layanan.
kepuasan yang diperoleh dari layanan yang menyertai suatu produk, misalnya garansi produk memberikan rasa aman bagi konsumen. Apa itu processor latency? Latensi adalah waktu tunda atau jeda yang terjadi antara sebuah permintaan dibuat saat respon diterima. Sederhana, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk data berpindah dari satu titik ke titik lain dalam sebuah sistem. Next. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk pentingnya latensi. Latensi yang rendah sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti ke-1 game online. Latensi yang tinggi akan menyebabkan lag dan membuat pengalaman bermain menjadi tidak menyenangkan. Untuk yang kedua, video conference. Latensi yang tinggi akan menyebabkan suara terputus-putus dan gambar tidak sinkron. Oke, yang ketiga, trading online. Latensi yang tinggi dapat menyebabkan kerugian finansial karena keputusan pembelian atau penjualan tidak dapat dilakukan secara real time. Baik, untuk ciri-ciri latensi. Yang ke-1, waktu tertunda. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk data berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kedua, pengukuran dalam milidetik. Latensi biasanya diukur dalam milidetik atau yang disingkat ms. Semakin kecil nilai milidetik, semakin rendah latensinya. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor-faktor jaringan. Latensi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jarak fisik, kapasitas jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Untuk yang keempat, berhubungan dengan responsivitas. Latensi yang rendah membuat sistem terasa lebih responsif dan cepat. Yang kelima, berpengaruh pada pengalaman pengguna. Latensi yang tinggi dapat mengganggu pengalaman pengguna, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan respon real time. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor latensi. Yang pertama itu ada jarak fisik. Semakin jauh jarak antara pengirim dan penerima data, semakin besar kemungkinan latensi. Hal ini karena sinyal perlu menempuh jarak yang lebih jauh. Yang kedua, kapasitas jaringan. Jaringan yang padat atau memiliki kapasitas terbatas dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas data, sehingga meningkatkan latensi. Untuk yang ketiga, perangkat keras. Kualitas perangkat keras seperti modem, router, dan switch dapat mempengaruhi latensi. Perangkat keras yang lebih tua atau kurang efisien dapat menyebabkan peningkatan latensi. Dan yang keempat yaitu perangkat lunak. Aplikasi yang digunakan sistem operasi dan protokol jaringan juga dapat mempengaruhi latensi. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis latensi. Yang pertama ada propagation latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sinyal data untuk merambat secara fisik dari pengirim ke penerima. Yang kedua ada transmission latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Dan yang ketiga, queuing latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan data untuk menunggu dalam antrian sebelum diproses. Dan yang keempat, processing latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan perangkat untuk memproses data yang diterima. Dan yang terakhir ada software latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan perangkat lunak untuk memproses data. Kesimpulannya yaitu memahami perbedaan dan hubungan antara prosesor, utility, dan latensi ini adalah kunci dalam merancang sistem yang efisien dan responsif. Keseimbangan yang tepat akan menghasilkan kinerja yang optimal sesuai kebutuhan aplikasi atau lingkungan yang dijalankan. Oke, terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.